Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Terlanjutkan kembali kajian kita masih membahas Kitabul Jami' dan kita masuk pada hadis ke-13. Kita baca hadisnya. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, akhrajahu Muslim. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Hadis ini berisi kandungan yang sangat agung sekali bagi kita yang haus tentang pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kalimat khairi, menggunakan tan alif lam al khair. Dalam ilmu usul itu disebut nakirah fi siyaqi syarti. Isim nakirah dalam bentuk kalimat syarat, maknanya tufidul umum, memiliki faedah umum. Apa maknanya? Berarti siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, baik kebaikannya kecil ataupun besar, baik dalam urusan agama ataupun dunia, maka dia akan dapat pahala. Dan kalau seandainya amalan itu diajarkan kepada manusia, kemudian manusia mengikuti amalan yang kita ajarkan itu, maka pahala orang lain yang mengikuti ajaran kita itu juga akan mengalir kepada kita. Dan ini sangat agung sekali. Makanya nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang merasa tidak banyak amalannya di dunia, merasa amalannya itu sangat sedikit sekali. Tetapi tiba-tiba ditampakkan Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang begitu banyak, pahala yang mengalir deras kepadanya tanpa dia tahu dari mana pahala itu datang. Makanya hadis ini walaupun singkat tetapi padat dengan makna. Sebuah contoh dalam urusan dunia, umpamanya ibu pandai jahit, kemudian diajarkan kepada tetangga, tapi niatnya karena Allah, bukan bisnis, bukan buat kursusan berbayar, tidak. Memang ibu buat kursusan itu digratiskan. Kemudian ada orang belajar kepada ibu, pandai pula lah dia berjahit. Akhirnya bermanfaat untuk dia dan keluarganya. Maka ibu dapat pahala karena mengajarkan orang
kemudian orang ini juga akhirnya bisa bermanfaat untuk keluarga atau untuk orang lain. Atau boleh jadi kemudian dia buka kursus lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapapun yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Atau ibu jago masak, bisa buat kue, bisa buat macam-macam, kemudian buka kursusan lillahi ta'ala, ingin mengajarkan saudaranya. Akhirnya kemudian saudara yang ibu ajarkan itu bisa juga dia buat kue, akhirnya bisa berbisnis, bisa jualan dengan kue yang ibu ajarkan itu. Maka ibu dapat pahala seperti pahala yang ia lakukan kepada orang, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun tentunya. Dan macam-macam dalam urusan dunia apa saja. Atau mungkin tidak harus mengajarkan sesuatu, mungkin ibu mengisyaratkan kepada orang untuk berbuat baik. Ibu mengisyaratkan kepada orang untuk membantu orang lain. Pokoknya ada orang kaya sebelah ibu, saya tidak bisa nolong si Anu, bisa nggak kamu nolong si Anu? Gitu. Tiba-tiba terbuka hatinya, akhirnya dia tolong juga tuh yang diisyaratkan ibu itu. Maka ibu dapat pahala plus juga pahala dia menyumbang. Dan begitu seterusnya, ini urusan dunia. Apalagi urusan akhirat. Umpamanya ada orang yang tidak bisa membaca surah Al-Fatihah, ibu ajarkan pelan-pelan, akhirnya dia bisa pula dibaca Fatihah. Kemudian dia amalkan tuh Fatihahnya dalam setiap sholat wajib dia dan sholat sunnah dia. Maka bacaan surah Al-Fatihah yang ibu ajarkan itu akan berpahala bagi dia, dan pahalanya juga akan disalurkan kepada ibu yang mengajarkannya. Dan kalau dia membaca terus setiap hari seperti itu, berapa banyak pahala yang ibu dapat dari bacaan Quran yang ibu ajarkan kepada orang. Karena setiap satu hurufnya saja 10 kebaikan. Apalagi kalau seandainya setelah dia bisa Fatihah, diajarkan Fatihah kepada orang, orangnya lagi mengajarkan kepada orang lain lagi, itu jadi multi level pahala. Atau orang yang tidak bisa atau tidak tahu cara zikir ba'da sholat, ya minimal ibu kasih tahu lah, kalau kamu tidak bisa zikir panjang-panjang setelah sholat, baca istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Akhirnya dia mengamalkan itu. Maka selama dia sholat, kemudian selepas zikir dia membaca astagfirullah terus karena ibu ajarkan, dia dapat pahala juga ditransfer ke ibu. Dan begitu seterusnya, coba bayangkan. Jadi sebenarnya mencari pahala yang mengalir deras tanpa banyak beramal itu ya caranya seperti ini. Terutama kepada keluarga. Contoh namanya anak-anak. Saya sering nyarankan sebisa mungkin, khusus untuk anak-anak ya, kalau bisa yang wajib-wajib itu ibu yang ajarkan. Seperti sholat, itu kan wajib fardu ain setiap individu. Kalau bisa yang ngajarkan sholat itu ibu langsung, minimalnya gerakan-gerakannya dan bacaannya. Kalau seandainya anak ini tumbuh besar kemudian menjadi ahli sholat, apalagi kemudian anak ini juga punya anak lagi, cucu ibu, kemudian dia juga yang mengajarkan sholat hasil daripada ibu mengajarkan bapaknya atau mungkin ibunya dulu waktu masih kecil, maka ibu akan dapat pahala mengalir itu dari anak-anak, cucu, cicit dan begitu seterusnya. Ataupun mungkin guru-guru TK, guru-guru PAUD, guru-guru ini, kalau memang betul-betul niat dia ingin mengajarkan agama, ya kalau seandainya ada gaji, alhamdulillah.
tetapi memang tujuannya ingin mendakwahi manusia. Soal kemudian mendapatkan transport dan yang lainnya itu urusan lain, tapi niatnya luruskan dulu. Memang saya jadi guru itu ingin mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, mengajarkan anak didik saya ini menjadi cerdas, pintar, baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia yang bermanfaat. Kalau seandainya kemudian anak ini setelah besar entah menjadi guru juga atau bahkan mungkin menjadi ustaz, menjadi kiai, itu pahalanya kembali kepada ibu tuh sebenarnya. Kalau seandainya jadi ustaz kemudian dia banyak muridnya, betapa banyak tuh pahala yang ibu dapat. Maka beruntunglah tuh yang jadi guru-guru, apalagi yang ngajar-ngajar TPQ gitu kan. Asal luruskan niatnya dari sekarang, itu budak pahala tuh. Itu namanya apa? Amalun yasir, amalan yang sangat ringan tetapi ajruhu kabir, pahalanya besar ya. Maka jangan sia-siakan amalan-amalan seperti ini, karena kan saya tidak bisa berdakwah Ustaz lah. Ini kan hadis ini menunjukkan bukan urusan agama saja, urusan dunia juga bisa. Ibu punya skill dalam masalah apa dalam urusan dunia itu, ajarkan kepada orang. Cuman di masyarakat ini aneh kadang-kadang, ibu pandai buat kue, awalnya gratis, banyak lah yang belajar sama ibu, lama-lama dibanderol. Ya, sekarang nggak bisa, ya kemarin gratis. Nah, ini memang itu market namanya, bukan beramal. Memang tujuannya market dagang, digratiskan dulu, nanti lama-lama berbayar. Nah, itu tidak dapat pahala karena memang tujuannya dunia, dapat dunia saja. Maka hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka kalau hijrah tujuannya hanya dunia saja yang dikejar, atau mungkin seseorang yang hendak dinikahi, ya itu saja, dapat di dunia saja, dapat uang tapi tidak dapat pahala. Jadi kalau bisa itu niatkan lillahi ta'ala. Kalau seandainya memang ada yang memberi sesuatu dari urusan dunia, alhamdulillah, karena biasanya mengajarkan kebaikan itu pasti Allah akan buka rizkinya dari jalan yang lain. Masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara faedah hadis ini kita rangkum saja. Yang pertama, jadi orang yang membimbing kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dibimbing. Dan ini yang disebut, saya katakan di awal, multi level pahala. Makin banyak ibu mengajarkan kebaikan, kemudian diamalkan orang, nanti orang ini juga mengajarkan kepada orang lain, maka tanpa sadar pahalanya mengalir kepada itu. Nanti pada hari kiamat tahu-tahu ibu punya pahala segudang saja, padahal tidak pernah beramal. Ya, ini yang kedua, membimbing orang yang menuju kebaikan. Membimbing orang menuju kebaikan, terutama dalam masalah agama, maka hakikatnya ibu ini sedang berdakwah. Dakwah ini kan tidak mesti kayak ustaz atau hafal dari Quran, sunnah, perkataan ulama, tidak. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat yang ibu paham, sampaikan kebaikan walaupun itu kecil. Dan ibu sudah menjadi seorang da'iyah, seorang pendakwah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih indah dibandingkan orang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suara ibu ketika mengajarkan manusia baik kepada kebaikan atau mencegah manusia dari kemungkaran, ibu nasihati tetangga jangan ghibah, akhirnya tidak ghibah selamanya. Ibu mengajarkan tetangga jangan suka namimah, ngadu domba, akhirnya dia kapok, tidak pernah namimah selamanya. Atau ibu ngajari anak tetangga waktu makan dia pakai tangan kiri, kemudian ibu katakan, nah makan tangan kanan, selamanya anak itu makan tangan kanan, itu juga pahala. Jadi memberikan contoh itu bagian daripada dakwah, dan dakwah itu seagung-agungnya amal. Yang ketiga,
anjuran kerjasama dalam bentuk kebaikan dan takwa. Karena Allah yang mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Di sini ada kerjasama dengan saudara kita, dengan teman-teman kita dan tetangga kita di atas kebaikan dan ketakwaan. Yang keempat, para ulama mengatakan bahwa ketika membicarakan masalah mengukur amalan yang paling utama, mereka menetapkan bahwa amalan-amalan yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain itu lebih baik dibandingkan manfaat yang dirasakan oleh diri sendiri. Contoh, berdakwah dan sholat malam. Ibu walaupun sholat malam jungkir balik dari isya sampai subuh, itu amalan yang luar biasa. Apalagi sholat malam itu adalah sholat yang paling afdol dari seluruh sholat sunnah setelah sholat wajib. Tetapi dengan ibu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, itu jauh lebih afdol dibandingkan sholat satu malam subuh. Kenapa? Karena ada kaidah tadi, amalan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain itu lebih baik dibandingkan amalan yang bersifat manfaatnya untuk diri sendiri. Sampai ada satu kisah, ada seorang ulama ahli ibadah namanya Abdullah Al-Ghamari rahimahullah ta'ala. Abdullah Al-Ghamari ini, jadi Abdullah Al-Ghamari ini menyurati Imam Malik. Lah kebetulan Imam Malik itu kalau dari segi ibadah tidak serajin dia. Kalau Abdullah Al-Ghamari itu dikenal sholat malamnya, dikenal puasa sunnahnya, dikenal baca Qur'annya, dikenal zikirnya, pokoknya hari-hari dan detik-detik kehidupan itu ibadah saja. Jadi tiba-tiba dia melayangkan surat kepada Imam Malik, yang Imam Malik itu hanya sibuk saja mengajar hadis di Masjid Nabawi, sehingga terkadang dilupakan sholat malam karena harus membaca gitu ya, dilupakan puasa sunnah karena harus mengajar, keletihan dan begitu seterusnya. Jadi kata Abdullah Al-Ghamari ini dalam suratnya, wahai Imam, kalau engkau bisa menjamalkan ilmu yang kau miliki dengan amal yang dilakukan seperti apa yang aku lakukan, itu lebih afdol lagi bagiku, lebih baik lagi bagiku. Jadi dia mau menyamakan Imam Malik seperti dia supaya balance antara ilmu yang diajarkan dengan amalan sunnah yang dikerjakan. Tapi apa jawaban Imam Malik? Imam Malik mengirim surat dan mengatakan, innallaha qasamal arzaq kama qasamal a'mal. Wahai Abdullah Al-Ghamari, Allah itu sudah membagi masing-masing rizki seseorang seperti membagi-bagi amal seseorang. Ada orang yang dilebihkan dari sedekah tapi tidak dilebihkan dari puasa. Ada orang yang dilebihkan dari puasa tapi tidak dilebihkan dari jihad. Ada orang yang tidak dilebihkan dari jihad tapi dilebihkan dari sholat malam, dan begitu seterusnya. Kan memang begitu kan Bu, sering saya katakan kan bahwa hobi ibadah seseorang itu kan beda-beda kan Bu. Ada orang itu yang tahan lapar, sanggup dia puasa, tapi tak tahan ngantuk. Tak bisa dia sholat malam, ngantuan. Tapi ada juga yang gak ngantuan Bu, rajin dia sholat malam, laparan pula dia, tak bisa dia puasa. Ada orang yang gak bakhil, kalau sedekah itu mudah, baik kecil atau besar gitu ya, sedekah dia mudah. Tapi dia ngantuan sama laparan Bu, gak sholat malam ya gak puasa, tapi rajin sedekah. Ada juga sebaliknya, kalau sholat malam rajin, tapi bakhilan Bu, gak mau dia sedekah. Jadi ada orang itu macam-macam kan, hobi amal kebaikan itu macam-macam. Makanya pintu surga kan macam-macam juga. Ada pintu sedekah, memang amalan yang mendominasi hidupnya memang sedekah.
Ada pintu royan khusus untuk puasa, karena memang yang mendominasi ibadahnya adalah puasa. Ada pintu haji karena dia suka haji. Ada pintu jihad karena dia suka jihad, gitu ya. Jadi orang itu macam-macam, makanya Imam Malik menasihati macam-macam. Allah sudah membagi rizki seseorang itu sebagaimana Allah sudah membagi amalan seseorang. Tapi kata Imam Malik nih, endingnya dia mengatakan, tapi aku yakin apa yang aku lakukan jauh lebih baik dibandingkan apa yang kau lakukan. Tetapi aku mengharap aku dan engkau sama-sama mendapatkan kebaikan. Kalimat Imam Malik, aku lebih yakin bahwa apa yang aku lakukan jauh lebih baik daripada apa yang Anda lakukan. Ini sudah benar kata-kata ini. Kenapa? Karena memang kaidah dalam agama seperti itu. Amalan yang manfaatnya al-muta'addi kepada orang, sampai kepada orang, dan amalan yang hanya untuk mementingkan pahala diri sendiri saja, maka yang pertama jauh lebih baik dibandingkan yang kedua. Jadi dari sini juga kita diajarkan jangan suka meremehkan amalan orang. Umpamanya nih, hari Kamis nih, ya kan? Kebetulan saya ngisi di sini. Ibu ngasih minum sama saya. Kemudian ibu sambil ngaji puasa Kamis. Saya pula laparan. Minumlah saya. Kata ibu di belakang, Ustaz kok nggak puasa. Gitu ya. Ya. Maka saya bisa jawab seperti Imam Malik, yang saya lakukan jauh lebih baik daripada yang ibu lakukan. Tapi saya dan ibu sama-sama di atas kebaikan, itu maksudnya, ya. Jadi di sini ada kaidah besar bahwa amalan-amalan yang sifatnya muta'addi sampai kepada orang itu jauh lebih baik. Karena di sini Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Siapapun yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang melakukannya. Ini faedah yang keempat. Faedah yang kelima, Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi walaupun demikian, bagi sesiapa yang ingin menunjukkan kepada kebaikan, maka harus belajar kebaikan. Bagaimana dia akan menunjukkan manusia kepada kebaikan sementara dia tidak tahu kebaikan? Makanya dia harus belajar juga kebaikan. Ya, thalabul ilmi seperti ini, atau hadir di majelis-majelis yang lainnya, atau ada mungkin privat gitu ya, entah kursus bahasa Arab, kursus tahsin Quran dan begitu seterusnya. Karena inti belajar itu dua. Inti daripada belajar itu, satu, menghilangkan kejahilan kepada diri sendiri. Yang kedua, niatkan juga menghilangkan kejahilan kepada orang lain. Jadi belajar itu dua, ya, niatnya itu hilangkan kejahilan. Saya tidak mau jadi orang bodoh, saya harus belajar. Tapi niatkan juga orang lain juga mendapatkan hal yang sama. Jadi habis dapat ilmu sampaikan, habis dapat ilmu ajarkan, minimal ya kepada keluarga lah, kalaupun tidak kepada tetangga atau orang lain. Dan itu tujuannya di situ, ya, supaya ketika kita ini mengajak manusia kepada kebaikan itu, ya betul-betul di atas hidayah, di atas ilmu. Kemudian juga yang harus dipahami bahwa sebelum mengajak manusia kepada kebaikan itu juga harus duluan kita yang mengamalkan. Karena kalau seandainya, umpamanya lah, contoh mudah saja, ibu ngajari anak, ya, ngajari anak ini, wah, hobi main handphone. Akhirnya ibu sadar, wah, handphone ini nggak bagus untuk anak-anak ini. Karena kadang-kadang main handphone sampai jam 10, jam 11 malam, harusnya jam 9 udah tidur. Marah-marah ibu sama anak. Sini handphonenya nak, gak bagus, nanti matamu rusak, cepet tidur. Diambil handphonenya, anaknya masuk kamar.
Habis itu handphonenya ibu mainkan pula. Anak nengok dari gorden, lah kok gantian katanya. Ini kan masalah bu, ya kan? Anak itu bisa berhujah tuh jadinya. Jadi ya kalau bisa melarang sesuatu itu, ya ibu dulu yang meninggalkannya. Atau mengajak manusia kepada kebaikan itu ya harus ibu dulu yang mengamalkan sebisa mungkin seperti itu. Biar ada pengaruhnya, biar menjadi contoh, ya kan? Nah ini juga faedah yang kelima. Yang keenam, hendaknya seorang muslim itu tidak meremehkan apa yang ada pada dirinya atau merasa pesimis memangnya. Kayaknya saya tidak bisa lah ngajar kepada kebaikan. Kata siapa? Semua orang bisa kok menunjukkan kepada kebaikan. Kan tidak harus perkara besar, perkara remeh pun bisa. Dan tidak harus pakai dalil gitu ya. Kalau itu sebuah kebaikan yang dianggap masyarakat baik, itu jadikan hukum juga. Ya, yang sederhana-sederhana saja, umpamanya ada anak tetangga kasar ngomongnya, ajari. Nah, nggak boleh ngomong begitu ya. Nggak bagus. Jangan bawa binatang kalau ngomong itu, nanti datang pula harimau tuh ya. Umpamanya, jadi ngajari anak-anak, kalau tidak bisa ngajari orang tuanya, ajari anaknya. Hanya menegur terkadang ya bu. Kalau kita menasihati orang itu, mungkin ibu tidak hafal dalil, tetapi dasarnya memang dari keikhlasan yang ibu miliki, ingin menasihati orang. Itu terkadang pengaruhnya besar dibandingkan seorang ustadz yang nyerotos dengan dalil. Jadi kadang-kadang keikhlasan ini ajaib. Ada orang yang nasihati orang itu tidak pakai dalil bu, tapi karena keikhlasan dia, kewibawaan dia, sadar dia. Tapi ada ustadz yang nyerotos dengan Quran, dengan sunnah, wal ulama, biasa saja dia. Ya ini makanya penting. Seseorang itu jangan merasa merendah dirikan diri sendiri, bahwa saya tidak bisa apa-apa. Enggak, semua orang bisa. Yang jelas bahwa sampaikan sesuai dengan kemampuan. Karena kalau seandainya ada satu orang aja ibu dakwai kok sadar dia, maka apa kata Nabi SAW? Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Kata Rasul, demi Allah, sampai bersumpah Nabi itu, bila Allah memberikan petunjuk kepada satu orang melalui lisan ibu atau melalui perbuatan ibu lah, namanya ibu itu selalu pakaian syar'i gitu kan, dilirik sama tetangga, pengen juga lah aku kayak dia, akhirnya dia niru. Padahal ibu nggak ngajak-ngajak orang kan, tapi ibu bisa berdakwah dengan akhlak ibu, dengan penampilan ibu. Ya malulah saya kalau ngomong sama ibu Ami itu dia ramah gitu kan. Nggak tahan, saya nggak bisa mengeluarkan kata kotor-kotor itu sama dia. Akhirnya terpengaruh dia. Itu sudah menyadarkan orang itu tuh. Kata Nabi, demi Allah, bila Allah memberikan petunjuk kepada salah satu di antara orang lain melalui tangan, melalui lisan, melalui perbuatanmu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Maksudnya lebih baik dibandingkan kendaraan yang paling mewah hari ini. Luar biasa ya. Kemudian yang nomor 7, bahwa al-wasailah ahkam al-maqasid. Sini ada kaidah dari hadis ini bahwa wasilah-wasilah apapun itu memiliki hukum dari tujuan. Wasilah apapun itu memiliki hukum-hukum tujuan. Tujuan kita kan menyadarkan orang, mengajak manusia kepada kebaikan supaya dia sadar. Itu sebuah kebaikan yang besar. Tapi wasilah-wasilah menyadarkan orang itu kan macam-macam kan. Yang bisa dengan lisan langsung nasihati dia, bisa dengan perbuatan ibu, bisa dengan akhlak ibu ya. Bisa dengan apa saja. Mungkin ibu pandai didik anak-anak jadi nurut-nurut, kemudian jadilah soleh-solehan, dan pernah membangkang, cemburulah tetangga itu. Kok si ibu itu pandai dia didik anak, cuman apa rahasianya ya? Dikasih pil apa tuh anaknya nurut-nurut tuh? Mungkin ada mantra-mantra dari dukun. Jadi tetangga ini akhirnya ngintip-ngintip cemana pendidikannya itu kok bisa baik.
Padahal ibu kan nggak ngajari, lama-lama tetangga dilirik tetangga, pengen juga anaknya, niru-niru akhirnya. Lah itu kan sebuah kebaikan juga. Lah wasilah-wasilah seperti itu juga akan dapat kebaikan seperti tujuannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ibu harus pahami bahwa dari hadis ini bahwa al-hadis qaidatun 'ammatun fayadkhulu fihi kullu a'mali khair. Hadis ini menjadikan sebuah kaidah yang masuk padanya setiap amal kebaikan, dan ini adalah cara kita mengikuti para nabi. Karena para nabi itu kalau kita lihat surah Yunus ya, surah Yunus ayat 108. Apa kata Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan ya Muhammad, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi, termasuk nabi kita Muhammad SAW, katakan wahai Muhammad, ini jalan agama. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah, berdakwah kepada Allah dengan hujah yang nyata, dengan pengetahuan. Maka di sini kita tahu bahwa amalan para nabi itu adalah mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada hidayah. Maka ketika kita melakukannya, artinya kita mengikuti jejak para nabi. Kemudian juga hadis ini juga mengajarkan kepada kita yang keberapa, yang kesekian lah, bisa pakai nomor. Jadi hadis ini juga mengajarkan kepada kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allah mengatakan dalam surah Fussilat yang tadi saya singgung ayat 33, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Imam Syaukani ketika memberikan catatan atau tafsiran kepada Fussilat 33 mengatakan apa? Tidak ada yang lebih baik, kata beliau, dari orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak ada manusia yang paling baik, ya. Dan ini meluruskan, karena ibu kalau memuji orang baik itu ya kalau ya dia suka ngasih, ya, ngasih utang, baik itu orang itu suka ngasih kue, pokoknya baiklah. Padahal kalau kita melihat ukuran manusia yang paling baik dalam surah Fussilat 33 itu adalah orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, seperti muadzin. Muadzin itu ngajak orang untuk sholat, itu kebaikan. Makanya kenapa muadzin itu dapat pahala sejauh suaranya. Ya, jadi sampai di mana suaranya muadzin, itulah pahalanya akan dapat. Dan dia akan mendapatkan sebanyak orang yang sholat yang dipanggil dia. Beruntung tuh muadzin tuh, makanya ibu dorong-dorong suami. Ya, Pak, azan sana. Suara saya kayak Iwan Fals, enggak apa-apa. Yang penting azan. Jadi mau fals mau apa terserah. Yang penting ajak manusia kepada kebaikan, karena dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang diundang tuh. Luar biasa, ya. Tapi kalau ibu jangan pengen ngapalin hadis ini langsung ke masjid, ke musola, azan pula ibu di situ. Azan itu amalan laki-laki. Kalau di rumah ya enggak apa-apa ibu. Ibu sendiri azan sendiri, komat sendiri, tapi jangan ada yang dengar tetangga. Ya nanti tetangga mau sholat ibu larang. Marah-marah tetangga, kamu kan azan tadi ya, tidak ngajak-ngajak sholat. Kemudian
Kemudian juga kalau seandainya Bu, di sini juga ada faedah juga dari hadis ini bahwa ya memang taufik itu datang dari Allah. Kita tidak mengingkari. Kesadaran orang itu bukan kita yang paksa. Kesadaran orang itu bukan kita yang kehendaki. Kesadaran orang itu kan memang taufik dari Allah. Tetapi bukan berarti kemudian taufik itu datang begitu saja, kan tidak. Karena kita ini kan mengajak manusia itu kan maksudnya supaya orang itu mendapatkan taufik dari Allah karena kita. Jadi kita ini menyampaikan taufik dari Allah kepada mereka. Adapun Allah memberi atau tidak ya urusan Allah. Yang jelas bahwa kita sudah berusaha karena dakwah sendiri tidak boleh maksa orang. Dakwah itu kewajiban menyampaikan kebenaran, bukan memaksa orang untuk seperti kita. Salah kalau dakwah itu memaksa orang seperti kita, enggak. Dakwah itu menyampaikan yang benar. Kalau sudah kita sampaikan, soal diterima atau tidak, soal sadar atau tidak, itu adalah urusan dia. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu berhubungan dengan keluarga. Jadi kalau hubungannya dengan keluarga berarti ibu sedang membentuk keluarga yang soleh dan soleha. Kalau ibu mengajarkan kebaikan kepada keluarga, bukan hanya ibu dapat pahala dan pahala yang mengalir dari keluarga yang ibu bimbing, tapi lebih daripada ibu sedang membentuk keluarga yang soleh dan soleha. Buah dakwah itu luar biasa. Sekali lagi, dakwah itu bukan hanya urusan akhirat saja, urusan dunia yang bermanfaat pun termasuk dakwah. Ya tadi seperti ngajari tetangga buat kue, ngajari tetangga jahit, ngajari tetangga apalagi Bu, masak gitu ya. Tapi kalau ngajari tetangga gibah Bu, itu lain lagi. Sama juga dosa jariah itu. Sebagaimana ibu juga dapat pahala jariah dari kebaikan ibu ngajari perkara-perkara yang bermanfaat bagi urusan dunia, ibu ngajari gibah juga itu termasuk dosa jariah. Karena kita lihat hadis Nabi SAW yang semana dengan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athamin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Barang siapa yang menyeru kepada sebuah petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Hal tersebut tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, maka dia dapat dosa dan dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Luar biasa ya. Kemudian juga hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim tidak boleh menyia-nyiakan waktu dalam kehidupannya. Teruslah jadikan waktu ini untuk beriman, beramal saleh, menyebar kebenaran dan sabar ketika menyebar kebenaran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di atas kerugian, di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surah Al-Asr ini empat-empatnya ada pada diri saya, ibu atau siapapun, maka kita sudah menjadi orang sempurna. Yang pertama dan yang kedua itu memperbaiki diri. Yang ketiga dan yang keempat memperbaiki orang. Kalau kita sudah baik, kemudian kita berusaha memperbaiki orang, sempurna hidup kita. Pertama ilmu. Setelah kita punya ilmu, ibu amalkan. Itu memperbaiki diri sendiri. Setelah kita amalkan, kita dakwahkan. Kemudian kita sabar ketika berdakwah. Itulah memperbaiki orang. Jadi kalau orang memiliki 4 sifat, ilmu, amal, dakwah, dan sabar, berarti sempurnalah hidupnya. Karena kita sudah berusaha memperbaiki diri dan orang lain, dan itu semua terkandung dalam surah Al-Asr ayat 1-3.
Bahkan berdakwah kepada agama Allah itu termasuk dari sebab-sebab yang mendatangkan kemenangan saat melawan musuh-musuh. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi, dan sebaliknya Bu, kalau kita umpamanya tidak memperjuangkan agama Allah, tidak berdakwah, tidak mengajak manusia kepada kebaikan, ini sebab kekalahan. Dan kita sering kalau kita mendengar ya berita-berita yang kadang-kadang miris juga di masyarakat itu. Kemarin waktu 17 Agustus kita dengar penarik bendera pasti berada atau apa namanya, ada aturan tidak boleh pakai jilbab. Akhirnya diprotes masyarakat. Kemudian baru-baru ini rumah sakit mana juga gitu juga, tidak boleh pakai jilbab. Coba bayangkan, yang kita herankan ini kalau seruan ini daripada non muslim ya, dia bukan orang Islam. Lah lakum dinukum waliyadillah. Memang agama kalian seperti itu. Yang kita sayangkan itu justru seruan ini datang daripada orang Islam yang punya titel kadang-kadang doktor profesor juga di situ. Enggak paham itu hukum jilbab, la ilaha illallah. Kan aneh itu. Enggak bisa enggak paham hukum jilbab itu dari dulu sampai sekarang loh. Kita sudah tahu jilbab itu menutup aurat. Enggak paham juga. Ya. Katanya demi kebinekaan. Justru kebinekaan itu ketika kita ini berbeda dan saling menghargai. Belum lagi kemudian kemarin baru-baru ini saja ada larangan azan. Kan aneh gitu ya. Gara-gara ada seorang paus datang ke negeri kita, tahu-tahu disuruh azan maghrib itu kalau bisa pakai teks, training teks itu apa namanya? Nggak usah pakai suara lah. Azan ini loh harus didengar, bukan dibaca. Ya, macam mana kalau dibaca tempel aja di musola Bu, nggak usah ada orang azan ya. Ibu print aja, taruh di musola, nggak ada orang azan. Nanti setiap datang waktu tempel, nanti buka lagi, nanti datang waktu isya tempel lagi. Mana tahu itu datang waktu sholat kalau kayak gitu itu akal di mana? Nggak masuk di akal di sini. Nggak bisa menghargai. Jelas loh lakum dinukum waliyadillah. Anehnya itu di sini negara kita ini mayoritas Islam kok bisa kalah dengan non Muslim. Jadi dari sini seolah-olah kita ini umat yang mayoritas tertekan dengan umat yang minoritas. Shadaqa Rasulullah. Memang betul ucapan Nabi itu. Apa kata Nabi SAW? Yushiku an tatada'a alaikum kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kalian itu kelak akan dikepung seperti nampan yang berisi makanan dikepung orang lapar. Seperti apa kalau ada 10 orang lapar ngepung nampan yang banyak makanannya? Wah ya berebutlah. Rasul mengistilahkan seperti itu. Mengistilahkan bahwa kaum muslimin itu akan dikepung nanti oleh musuh-musuh. Sehingga sahabat bertanya, amin killatin nahnu yawma idin, Rasul apakah karena kami sedikit jumlahnya? Kata Rasulullah, bal antum yawma idin katsirun. Jumlah kalian mayoritas loh. Ya kan negeri Indonesia 90% lebih mayoritas, kok bisa ditekan sama umat-umat minoritas tuh? Mana ceritanya? Oh, rupanya alasannya dua kata Rasul. Kenapa sampai dikepung? Kenapa sampai ditekan sama umat minoritas itu? Karena kalian sudah terkena penyakit wahan. Apa itu wahan wahai Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan orang kafir itu berdakwah dengan dunia. Makanya di akhir zaman orang-orang Nasrani itu akan jumlahnya lebih banyak dibandingkan orang Islam. Faktornya adalah karena mereka suka menolong dengan dunia. Makanya hari ini kan orang tertarik dengan dunia.
Bahkan kalau zaman dulu kita dengar orang murtad gara-gara sebuku supermi, kalau ustadznya ya pabriknya lah. Nah, sekarang nggak ada sebuku supermi bisa murtad sekarang. Murtad tanpa sadar. Akhirnya seperti meyakini semua agama sama. Ya semua agama itu juga nanti masuk surga. Nggak boleh mengatakan kafir sama saudara kita gitu ya. Lah ini gimana ceritanya? Lah ini akibat karena kaum muslimin sudah mulai meninggalkan agamanya, tidak mau mempelajari agamanya, dan lebih daripada itu kurang mendakwahkan dan menolong agamanya. Akhirnya jadi seperti ini. Ya makanya hadis ini bagus sekali, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Wallahu alam. Sebelum saya tutup silakan kalau ada yang mau berdoa. Dia bertanya, foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, jika seseorang membuka apa privat di rumah, tapi itu bayarnya dipatok tuh, gimana itu Ustaz? Kecuali kalau mungkin di BPQ itu kan kita dapat honor itu kan dari pemberian yang maksudnya itu tidak dipatok, kan kadang dikasih 100 atau 200, tapi kalau di rumah itu dipatok dengan harga, maksudnya membayar dengan umpamanya 100 gitu, gimana Ustaz itu? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak ada masalah, tidak ada masalah mematok harga atau tidak. Cuman masalahnya yang tidak mematok harga karena keikhlasannya memang ingin berdakwah, tentu lebih banyak pahalanya kan, dibandingkan yang memang dia mengajar itu mengejar dunia. Ya dapat dunia saja, ya boleh jadi pahala dapat, tapi mungkin tidak sebanyak yang betul-betul ikhlas karena Allah. Karena amalan soleh itu walaupun satu benda terkadang berbeda-beda pahala tergantung niatnya. Begitu juga dosa, sama-sama dosa, kadang-kadang berbeda pula itu tingkatan dosanya. Seperti berzina dengan pelacur yang tidak dikenal, dengan berzina dengan tetangga, sama-sama zinanya kan, tapi kan beda dosa. Kalau dengan tetangga lebih besar karena bukan hanya dosa zinahnya saja yang dia dapat, dosa menghancurkan bertetangga dapat juga dia, merobek kehormatan tetangga. Jadi dua dapatnya kan. Tapi kalau sama pelacur itu kan cuma dosa zinahnya saja. Lah amal soleh juga walaupun satu benda kadang-kadang tingkatan pahalanya beda. Cuman kan kalau kita bicara soal amal soleh, yang harus dipahami kan ada 4 perkara. Satu, ada yang mutlak dia itu memang beramal itu untuk dunia, nggak ada Allahnya sama sekali. Seperti orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraquna nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Apabila mereka tegak sholat malas-malas, tapi kalau dilihat manusia rajin, itu murni untuk manusia, tertolak amalannya. Yang kedua, ada orang beramal separuh ikhlas separuh riyah, ini pun ditolak amalannya. Yang ketiga, ada orang memang ingin ikhlas saja, tetapi ya adalah tujuan dunianya. Ya seperti tadi guru TPQ, memang saya ingin dakwah tujuannya supaya ya anak-anak tetangga bisa ngaji. Ya, tetapi juga kalaupun ya ada yang ngasih, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, tetap dapat pahala Bu, tapi kurang pahalanya karena ada tujuan dunianya. Kemudian yang ketiga yang betul-betul ikhlas, memang dia tidak mau dibayar gitu ya. Itu lebih tinggi lagi pahalanya. Ya, tetapi kan berat gitu ya. Kebanyakan kan ke yang ketiga tadi, buka-buka TPQ tapi berbayar, ya, tetap dapat pahala, tapi tidak sebesar pahala orang yang ikhlas. Wallahu a'lam.
Wah iya. Baik Bu, belum ada. Kita tutup. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.